Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurmatika Cahyani, NIM 032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang klaster pariwisata halal untuk tugas UAS kebijakan industri halal. Langsung saja kita simak. Materinya yaitu kebijakan klaster pariwisata halal. Bersama saya Syifa Nurmatika Cahyani, NIM 032. Klaster pariwisata halal mengacu pada pengembangan dan promosi destinasi pariwisata yang mengikuti prinsip-prinsip dan persyaratan pariwisata halal. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa sebagian besar wisatawan muslim memiliki preferensi khusus dalam hal makanan, akomodasi, dan aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Pengembangan klaster pariwisata halal melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri pariwisata, dan komunitas muslim setempat. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi wisatawan muslim dan memenuhi kebutuhan mereka saat bepergian. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam pengembangan klaster pariwisata halal meliputi: yang pertama, sertifikasi halal; yang kedua, akomodasi yang ramah muslim; yang ketiga, pemandu wisata yang memahami kebutuhan muslim; yang keempat, destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip halal; dan yang terakhir yaitu promosi dan juga pemasaran. Sertifikasi halal yaitu menyediakan makanan halal dengan dan fasilitas yang sesuai dengan standar halal yang diakui secara internasional. Sertifikat halal dapat diterapkan pada hotel, restoran, dan industri makanan lainnya. Selanjutnya yaitu akomodasi yang ramah muslim, menyediakan fasilitas dan layanan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus wisatawan muslim seperti fasilitas wudhu, petunjuk arah kiblat, dan Al-Quran di kamar hotel. Selanjutnya, pemandu wisata yang memahami kebutuhan muslim, melatih pemandu wisata dan tenaga kerja di sektor pariwisata untuk memahami kebutuhan wisatawan muslim yang memberikan informasi yang sesuai. Destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip halal yaitu mengembangkan destinasi wisata yang menawarkan aktivitas dan hiburan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, seperti wisata budaya, wisata sejarah, atau rekreasi yang tidak melanggar aturan Islam. Yang terakhir yaitu promosi dan pemasaran, yaitu untuk melakukan promosi yang tepat untuk menarik wisatawan muslim, termasuk memanfaatkan media sosial dan platform online yang populer di kalangan komunitas muslim. Selanjutnya yaitu konsep wisata halal. Yang pertama yaitu pengembangan destinasi ramah keluarga dengan memastikan kawasan wisata yang bebas dari makanan atau minuman beralkohol, serta memisahkan antara perempuan dan laki-laki di tempat-tempat umum. Konsep yang kedua yaitu mengembangkan layanan dan fasilitas yang menyediakan tempat ibadah bagi umat muslim yang tidak jauh dari destinasi wisata, fasilitas penunjang selama Ramadan, hotel syariah, hingga jadwal wisata yang disesuaikan dengan waktu ibadah. Pastikan makanan dan minuman yang dihidangkan bersertifikasi halal, serta toilet dan dengan air yang bersih. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman saat berwisata, maka dikembangkan kesadaran halal dengan memberikan tanda sertifikasi halal MUI di setiap fasilitas wisata. Destinasi wisata halal di Indonesia yang pertama Aceh. Daerah yang dijuluki sebagai Serambi Mekah ini menjadi destinasi wisata halal yang pertama. Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki keistimewaan dalam keagamaan serta penerapan syariat Islam, sehingga menjadi daerah yang diprioritaskan untuk menerapkan konsep wisata halal. Yang kedua yaitu Sumatera Barat. Destinasi wisata halal berikutnya untuk mengunjungi adalah Sumatera Barat. Pada tahun 2014 lalu, Sumatera Barat termasuk salah satu daerah pertama Indonesia yang dinobatkan sebagai World Halal Tourist Destination dari International World Halal Tourist Destination.
Selanjutnya itu Lombok. Bersama dengan Sumatera Barat, Lombok juga dipilih sebagai destinasi wisata halal dari International World Halal Tourist Destination. Melansir laman Kemenparekraf dalam Indonesia Muslim Travel Index IMTI tahun 2019, Lombok juga menduduki peringkat pertama dalam kategori wisata halal yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu Kepulauan Riau. Kepulauan Riau juga potensial untuk dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata halal yang ramah terhadap pelancong muslim. Apalagi Kepulauan Riau telah memiliki ikon wisata halal, yaitu Masjid Sultan Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Penyengat. Yang terakhir yaitu Jakarta. Terakhir ada Jakarta yang menjadi destinasi wisata halal di Indonesia. Jakarta mendapatkan penghargaan World Best Haji dan Umroh Operator dalam World Halal Tourist Award tahun 2016. Peran masyarakat lokal yaitu sebagai pemrakarsa, sebagai pelaksana, sebagai penyerta, pemantau, dan pemegang manfaat. Yang pertama yaitu sebagai pemrakarsa, memberikan kontribusi baik, sumbangan, pemikiran, tenaga, dana, hingga yang lainnya. Sebagai pelaksana, memberikan kontribusi penuh baik sumbangan, pemikiran, tenaga, dana, hingga yang lainnya. Selanjutnya itu sebagai penyerta, mengembangkan potensi pariwisata yang ada dan menerima manfaat dari pengembangan pariwisata. Yang keempat sebagai pemantau, memberikan kontribusi secara terbatas berupa kegiatan pemantauan. Yang terakhir yaitu peran masyarakat lokal sebagai pemegang manfaat yang hanya menerima manfaat dari pariwisata halal. Daya saing pariwisata Indonesia yang lemah ya. Yang pertama aksesibilitas, yaitu kemudahan dalam memperoleh dan menggunakan satu baik itu sarana, prasarana, fasilitas atau informasi. Yang kedua ada infrastruktur, yaitu fasilitas fisik, sistem, dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung. Yang ketiga fasilitas wisatawan, yaitu sarana yang disediakan untuk mendukung kenyamanan, keamanan, dan kemudahan wisatawan saat berkunjung ke suatu destinasi wisata. Fasilitas ini dapat berupa akomodasi, tempat makan, tempat parkir, dan lain-lain. Selanjutnya, pengelolaan atraktif, yaitu upaya untuk mengendalikan dan menyelenggarakan daya tarik wisata objek sumber daya wisata. Seperti objek dan sumber daya wisata, pengelolaan ini dilakukan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, seperti melestarikan objek wisata dan meningkatkan kualitas layanan wisata. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia atau SDM yang memadai. Model pembangunan kepariwisataan Indonesia. Satu hal yang perlu dipahami dalam memandang kepariwisataan sebagai memberi nilai tambah dalam perekonomian adalah bahwa tidak perlu terjadi kekeliruan dalam pemikiran bahwa seakan-akan kepariwisataan adalah sektor pembangunan yang dinomorduakan. Salah satu pengertian yang dimaksud masih seringkali terjadi di dalam pemikiran banyak yang berkat dan pemangku kepentingan lainnya yang terikat. Ibarat dalam permainan sepak bola, pemain yang dianggap hebat hanyalah penyerang. Itulah sebabnya di Indonesia sangat sulit untuk membangun kerjasama tim. Padahal sebagaimana kita pahami, seorang penyerang juga tidak akan dapat memenangkan pertandingan jika tidak dibantu oleh 10 pemain lainnya. Oleh karena itu, sudah saatnya birokrasi dan pemangku kepentingan lainnya di bidang pariwisata sebagai bagian yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan, walaupun bukan sebagai yang terdepan. Dalam konsep kerjasama tim, semua pihak yang terlibat dianggap memiliki peran yang penting untuk mencapai suatu tujuan. Dalam demikian, birokrasi dan pemangku kepentingan lainnya di bidang pariwisata tidak perlu lagi merasa bahwa dirinya adalah warga yang tidak dihargai. Tantangan kebijakan klaster pariwisata halal, yaitu kesadaran dan pemahaman. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pariwisata halal di kalangan masyarakat dan pelaku industri pariwisata dapat menjadi tantangan dalam pengembangan kebijakan klaster pariwisata halal. Yang kedua yaitu infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata halal seperti layanan masjid, fasilitas wudhu, dan informasi terkait layanan halal dapat menjadi tantangan dalam mengembangkan klaster pariwisata halal.
Yang ketiga itu sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal yang rumit dan mahal dapat menjadi tantangan bagi pelaku industri pariwisata yang ingin memperoleh sertifikasi halal. Yang keempat itu kualitas layanan. Meningkatkan kualitas layanan halal yang sesuai dengan standar syariah dapat menjadi tantangan bagi pelaku industri pariwisata. Yang kelima yaitu pemasaran. Pemasaran pariwisata halal di pasar internasional dapat menjadi tantangan karena kurangnya pemahaman tentang pasar pariwisata halal dan kurangnya promosi yang efektif. Yang terakhir yaitu kerjasama. Membangun kerjasama yang efektif antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan komunitas muslim dapat menjadi tantangan dalam pengembangan kebijakan klaster pariwisata halal. Yang ketujuh itu regulasi yang tidak mendukung atau tidak jelas dapat menjadi tantangan dalam pengembangan kebijakan klaster pariwisata halal. Yang terakhir itu sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pariwisata halal dapat menjadi tantangan dalam pengembangan kebijakan klaster pariwisata halal. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.